Community. Kali ini saya akan membawakan nutrisi bagi keluarga dengan tema bagaimana menghadapi pasangan yang depresi. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari depresi. Depresi merupakan suatu gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan, serta kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup orangnya sehari-hari. Kelainan ini dapat mempengaruhi perasaan, pemikiran, sehingga menimbulkan masalah emosional dan fisik. Depresi yang terjadi atau timbulnya depresi juga dapat mengganggu istirahat Anda dan nafsu makan Anda, sehingga Anda kerap kali merasa lelah dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, efek dari depresi ini dapat berlangsung lama atau bahkan berulang-ulang. Dalam arti kata itu hilang timbul dan mampu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dan menjalani aktivitas sehariannya. Nah, di sini kami mau membagikan beberapa tips untuk membantu pasangan yang mengalami depresi. Tips yang pertama, waspadalah terhadap perubahan tingkah lakunya sekecil apapun. Ketika Anda hidup berumah tangga, kejanggalan yang terjadi pada perilaku pasangan Anda pasti Anda rasakan. Pada saat itu, Anda akan menanyakan apa yang terjadi pada pasangan Anda. Dan Anda akan ajak berkomunikasi, karena komunikasi itu sangat penting di dalam rumah tangga. Jangan sampai pasangan Anda benar-benar down, Anda baru menyadarinya. Ini suatu keterlambatan penanganan dari depresi. Jadi, perhatikanlah perubahan-perubahan yang terjadi pada pasangan Anda, masing-masing, baik itu istri Anda maupun suami Anda. Depresi bisa terjadi secara perlahan-lahan, hampir tak kentara. Gejala depresi juga terlihat berbeda pada pria dan wanita. Jadi, Andalah yang paling mengenal pasangan Anda luar dalam. Jika Anda memperhatikan bahwa tingkah laku atau gejolak emosi atau perasaan atau pola pikir pasangan Anda tidak seperti biasanya, tanyakan pada diri Anda, apakah ini bisa menjadi sebuah gejala dari depresi? Lebih baik kita mencegah daripada mengobati depresi ini. Tips yang kedua, tunjukkan cinta kasih dan kasih sayang tanpa pamrih. Cinta memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segalanya. Bila pasangan Anda sedang mengalami bad day, beritahu mereka bahwa Anda peduli dengan menunjukkan lebih banyak cinta kepada pasangan Anda. Mungkin akan terasa lebih sulit untuk melakukan hal ini saat mereka sedang kambuh dan melampiaskan negativitasnya pada Anda. Tapi justru di saat-saat inilah mereka sangat membutuhkan cinta dari pasangannya. Inilah namanya kekuatan cinta atau the power of love. Tips yang ketiga, jangan mudah tersinggung saat depresinya kambuh. Saat depresi, seseorang kambuh, dia akan mengeluarkan kata-kata buruk. Dan pada saat itu Anda harus peduli dan mendengar segala lampiasan perasaannya. Jangan menghakimi, jangan emosi. Jadilah seorang teman dan pendengar yang setia bagi pasangan Anda. Kalau perlu, berikan waktu luang untuk pasangan Anda untuk menyendiri. Dan juga jangan lupa untuk mendapatkan bantuan untuk diri kita sendiri supaya kita juga kuat menghadapi pasangan kita yang sedang mengalami depresi. Jadi, ingat, bukan pasangan Anda musuh Anda, tapi depresinya adalah musuh Anda sebenarnya. Hubungan yang sportif dan hubungan yang penuh cinta sangat bermanfaat bagi seseorang yang mengalami depresi. Tanyakan pada pasangan Anda apa yang benar-benar saat ini dia butuhkan dan berikan sesuai dengan apa yang pasangan Anda mau. Berusaha untuk bisa membawa pasangan Anda kepada hal-hal yang mengembirakan, sehingga perasaan itulah yang dapat mengalahkan depresi pasangan Anda. Amsal 17 ayat 22a mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Dan saat ini istri saya akan memberikan 3 tips yang ditujukan pada pasangan yang sudah menikah supaya tidak terjadi depresi di dalam rumah tangganya. Yang pertama, conviction, keyakinan. Mintalah sama Tuhan keyakinan atau faith setiap hari, karena oleh anugerah Tuhan kita dipersatukan dalam pernikahan, oleh anugerah Tuhan kita menjadi satu pasangan yang terbaik, yang Tuhan sudah tentukan, karena kita saling melengkapi dan saling menggenapi. Sebuah rancangan Tuhan yang sangat spesial dan spesifik, dan mintalah keyakinan itu setiap hari kepada Tuhan. Yang kedua, holiness, kekudusan.
Yang pasti di dalam hubungan suami istri adalah kekudusan. Harus dijaga dan hanya Roh Kudus yang bisa menjaga kekudusan itu. Kekudusan artinya tidak boleh ada yang disembunyikan. Anda harus benar-benar respek terhadap pasangan Anda. Firman Tuhan di Efesus 5 ayat 25 berkata, para suami, kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu. Dan di Efesus 5 ayat 22, para istri tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Artinya semua harus terbuka, semua harus dibawa dalam terangnya Tuhan, dan selalu libatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Yang ketiga, openness, keterbukaan. Keterbukaan itu artinya adalah saling terbuka satu sama lain. Selalu terbuka kepada suami, dan istri selalu terbuka, dan suami terbuka kepada istri. Dan komunikasi yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jangan pernah sembunyikan apapun antara suami dan istri. Dan percaya bahwa Tuhan pasti turut campur tangan dalam pernikahan kita. Dan akan selalu berada di dalam pernikahan kita. Maka terciptalah keluarga yang harmonis, penuh sukacita, dan keluarga yang diberkati berlimpah-limpah. Demikianlah nutrisi dari kami, tips bagaimana menghadapi pasangan depresi, serta tips untuk menghindari terjadinya depresi di dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong semuanya. Wow. Iya. Puji Tuhan, puji Iya, Tuhan. yang online juga bisa tepuk tangan secara virtual. Oh Iya. Secara virtual. Ya baik, sebelum kita masuk ke menu utama, kita akan mencoba sapa dulu pembicara kita, Pastor Jarod. Apakah sudah bersama-sama dengan kita, Pak Jarod? Ya, siap. Halo Pastor Jarod. Ya, shalom, siap. Iya, Wow. Selamat malam Pak Jarod. Ya, selamat malam. Iya, Selamat suaranya malam. masih belum itu. Selamat malam. Oke, puji Tuhan. Senang sekali malam ini bisa ketemu lagi untuk yang kedua kalinya. Yang lalu Iya. kita pernah ketemu. Iya. Ya, Baik, Sebelum Pastor Jarod menyampaikan Iya. materi, kita akan membaca satu quote selanjutnya. sabar ya, Pastor. Iya. Ada quotes yang Kedua. perlu kita saksikan bersama-sama. Ya. Iya. Iya, Anda tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar. Tetapi selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di dalam. Keren ya. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar. Tetapi kita bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam kita. Misalnya ada perubahan-perubahan, wanita itu mengalami fase-fase di dalam hidupnya. Demikian juga para suami, ada fase-fase yang membuat kadang kita terkejut, kadang kita kaget. Dan ternyata itu memang seperti itulah secara alami. Ya, ketika saudara susah mengendalikan apa yang di dalam, mintalah kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang pasti akan menolong setiap kita. Amin. Baik, kita tidak akan berpanjang lebar supaya kita punya waktu yang lebih Banyak. Ya, peserta lebih suka ada waktu yang lebih banyak untuk bisa berinteraksi, Tanya jawab. tanya jawab. Nah, makanya para peserta Zoom saudara boleh menulis pertanyaan di kolom chat. Nanti Pastor Jarod siap untuk menjawab pertanyaan saudara. Dan saya juga sudah siapkan beberapa pertanyaan mewakili rekan-rekan. Untuk itu berapa Langsung waktu saja. ke depan saya serahkan langsung mic kepada Pastor Jarod untuk bisa memaparkan materi malam hari ini. Iya, Silakan. tema kita adalah Menghadapi pasangan yang depresi. Cuma masalahnya kalau yang dia depresi juga gimana? Nanti kita tanya Pak Jarod Iya, ya. nanti kita tanya pembicaranya. Apalagi kedua-duanya yang depresi ya susah nanti. Oke, silakan. ya, terima kasih untuk kesempatan berbagi. Kali ini saya biasanya kalau nyampaikan firman Tuhan penuh dengan kesaksian gitu ya. Tapi kali ini kayaknya nggak bisa kesaksian karena saya tidak punya pengalaman menghadapi pasangan yang depresi. Tapi istri saya punya pengalaman.
Sayanya yang depresi ya kan, bangkrut macam-macam ngalami ya, tapi nanti waktu sesi tanya jawab istri saya akan bergabung ya. Kalau istri saya itu ajaib ya, saya bangkrut dia tidur pules, makan enak, dia stabil sekali tipenya. Sedangkan saya sanguin yang lebih bergejolak. Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan secara singkat supaya lebih banyak waktu untuk tanya jawab ya. Mengenai depresi tadi Pak Sony juga sudah menyampaikan sehingga saya bisa terbantu lebih cepat. Depresi adalah perasaan sedih, stres yang sampai berhari-hari, sampai mengganggu kegiatan harian, bahkan bisa mengganggu tugas utama. Nah, ciri-cirinya misalnya tidak bisa tidur atau malah tidur berlebihan, emosional, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu menyenangkan. Dulu senang sekali pelayanan, sekarang nggak mau lagi. Dulu senang sekali olahraga, sekarang nggak mau lagi. Putus asa, pikiran terus-menerus pada sesuatu yang buruk. Di mall yang aman-aman saja, dia merasa ada yang mengikuti, ada yang membuntuti, lalu dia balik arah, belok kiri, belok kanan, gitu ya, seperti orang menghindar, padahal tidak ada yang mengikuti dia. Bahkan mungkin berpikir untuk bunuh diri, bahkan ada yang melangkah lebih jauh lagi, misalnya justru sudah beli obat, beli senjata. Dalam kasus yang parah bisa mengalami halusinasi, bisa juga tidak mengurus diri sendiri, nggak makan, nggak mandi. Nah, dengan melihat ciri-ciri ini, sebenarnya saya berani berkata bahwa ambil contoh di Alkitab yang termasuk sebenarnya sudah level depresi itu, saya berani mengatakan Ayub. Kenapa? Karena Ayub pasal 3 itu Ayub pengen mati, lebih baik aku mati. Itu dia ucapkan berkali-kali. Ayub kecewa dengan sahabatnya, waktu sahabatnya menasihati dia marah, mengajak berdebat. Bahkan Ayub mulai mengutuk sahabatnya di pasal 9, pasal 10. Nah, yang menarik adalah bagaimana sikap sahabatnya. Memang saya tidak bisa mengambil sikap istri Ayub terhadap Ayub, walaupun temanya menghadapi pasangan yang depresi. Karena sikap istri Ayub itu beberapa penafsir Alkitab pro dan kontra. Kalau saya pakai sebagai bahan, saya khawatir terjadi pro dan kontra. Maka sikapnya, esensinya saya ambil dari empat sahabat Ayub, di mana yang 3 itu salah, yang 1 benar. Makanya Tuhan itu marah kepada Elifas, Bildad, dan Sofar. Tapi Tuhan tidak marah terhadap Elihu. Jadi Elihu sikapnya terhadap Ayub itu benar. Nah, apa yang membuat Elihu itu berbeda? Sebenarnya menarik juga kalau kita belajar mengenai arti kata, ya. Elifas itu artinya bahwa Tuhan itu emas. Makanya Elifas itu kesalahannya di hadapan Tuhan adalah pelajar, nasihat-nasihatnya itu seperti teologi kemakmuran yang kebablasan, gitu ya. Atau Bildad itu yang bingung. Sofar menghakimi, ya, menuduh, menekan. Nah, Elihu itu paling muda, tapi justru dia yang benar, makanya Tuhan tidak marah kepada Elihu. Dalam Ayub pasal 42, Tuhan hanya marah kepada 3 sahabat Ayub, Elifas, Bildad, Sofar. Nah, maka kita belajar dari Elihu. Elihu ditulis dalam Ayub 32 bahwa dia itu berbicara karena desakan batin dan didorong oleh dorongan-dorongan roh nafas yang maha kuasa. Kalau perjanjian baru ya berarti dorongan Roh Kudus. Pasal 33 juga ayat 3, Elihu itu hatinya tulus. Tidak menganggap lebih baik. Ia sama dengan Ayub dan membawakan dirinya sama dengan yang dinasehati. Berbeda dengan Elifas, Sofar, Bildad yang menghakimi Ayub. Saya perdetail pasal-pasal mengenai sikap Elihu ini. Ayub 33 ayat 4-8 dan 4 ayat ini aja yang saya bahas. Roh Elohim telah membentuk aku dan nafas yang maha kuasa senantiasa memelihara aku. Lihatlah di hadapan Elohim aku sama seperti engkau. Engkau ini Ayub, ya, karena ini yang berbicara Elihu. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Lihatlah engkau tidak perlu takut kepadaku, aku tidak menekanmu dengan berat. Sesungguhnya engkau telah berbicara di telingaku dan aku telah mendengar suara perkataanmu.
Jadi yang pertama, sikap yang kita ambil dari Elihu tentu kita praktekkan kepada pasangan, ya, yaitu punya pengalaman bergaul dengan Elohim. Sehingga nanti nasihat-nasihatnya itu berdasarkan pergumulan dan pergaulan dengan Tuhan. Lalu dia berkata kepada Ayub, ya, bahwa aku tuh sama dengan engkau. Jadi kalau pasangan depresi, Bapak Ibu harus bersikap seolah-olah sama susahnya, sama sedihnya, sama sulitnya, berpikir, mencoba merasakan kalau kita ada di posisinya dia. Jadi nggak boleh kamu gitu aja sedih, kamu nih nggak kuat. Wah, itu Elifaz Bildad Sofar, ya. Elihu dia membawa dirinya sama dengan Ayub. Bahkan dia berkata begini, ya, engkau tidak perlu takut kepadaku. Nah, gimana? Kalau tadi juga di nutrisi tadi sempat dikatakan perlunya keterbukaan. Ya, masalahnya orang depresi itu nggak berani terbuka. Adakah di sini mungkin yang punya masalah pasangannya depresi dan nggak mau bicara, gitu ya? Nah, maaf ini ya, bukan saya menghakimi, tapi kadang-kadang pasangan itu nggak berani berbicara walaupun dia tahu ada masalah, bahkan dia stres, dia sedih, mungkin nggak sampai depresi, tapi dia kalut karena lihat muka pasangannya itu memang menakutkan, gitu ya. Pak, suami saya itu nggak mau jujur sama saya. Saya lihat wajah ibunya menakutkan. Jadi kalau bapaknya menakutkan, ya ibunya juga takut. Nah, makanya belajarlah untuk memberi rasa aman, memberi pengertian. Rasa pasangan akan berani terbuka kalau kita tuh respon kita berkali-kali ada dalam memori pasangan kita bahwa kita itu menyalami dan memahami. Lalu Elihu juga berkata begini, sesungguhnya engkau telah berbicara di telingaku dan aku telah mendengarkan perkataanmu. Elihu itu berbicara di pasal 33. Sementara Elifaz Bildad Sofar itu dari pasal 3 sampai pasal 31. Jadi Elihu itu memang dia betul-betul dengerin, bukan hanya Ayub, tapi semua temannya berbicara, dia dengerin, dan dia berbicara dari pasal 33 sampai pasal 36. Selesai itu Tuhan berbicara. Jadi memang yang sulit bagi kita adalah mendengarkan. Termasuk ketika pasangan kita sedih, stres, atau sampai depresi, ada masalah, ya, kita masih nggak mau dengerin. Nah, itu dia yang membuat pasangan akan bertambah masalah. Maka kita perlu belajar untuk mendengarkan. Singkat cerita, ketika Elihu selesai berbicara di pasal 37, maka pasal 38 itu Yahweh berbicara kepada Ayub, dan Ayub mulai berbicara kepada Yahweh. Singkat cerita sampai pada pasal yang terakhir, lalu Ayub berkata begini, aku mengetahui bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini Ayub sudah sembuh ya, karena Ayub rumahnya terbakar, anaknya semuanya mati, harta bendanya dijarah, masih bisa berkata bahwa Tuhan, rencanamu itu nggak gagal. Oh, ini tentu kalimat setelah Ayub sembuh, dan sembuhnya itu karena dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia berjumpa dengan Tuhan setelah mendengar nasihat-nasihatnya Elihu. Jadi Elihu ini membawa Ayub tidak berdebat dengan teman-temannya Elifaz Bildad Sofar. Elihu membawa Ayub untuk berbicara kepada Tuhan. Jadi seorang konselor itu membawa orang yang dikonselingin membawa kepada Tuhan. Tapi dia menjadi perantaranya. Nah, makanya Matius 11 ayat 28, kalau kita bicara solusi, Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan perhentian. Kalau terjemahan yang lain, kelegaan. Tuhan Yesuslah yang memberikan kelegaan. Makanya kita harus membawa pasangan kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Elihu membawa Ayub kepada Tuhan dan berani berkata kepada Yahweh bahwa rencanamu tidak ada yang gagal. Nah,
tambahan tips lagi, kalau sampai pasangan sudah berani bercerita dan kita mendengarkan, tidak usah banyak nasihat, nanti malah tambah bisa bermasalah lagi. Tapi menurut saya saatnya untuk saling mendoakan. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan, karena doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, itu besar kuasa dan manfaatnya. Nah, maka kita akan perdetail, perdalam, ya, seperti yang dijanjikan atau direncanakan oleh pembawa acara, perancang acara kita hari ini. Kita akan perdalam di dalam sesi tanya jawab, dan istri saya akan bergabung untuk menjawab pertanyaan, karena nanti mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada istri saya, gitu ya. Itu Pak Jarod bangkrut rugi ratusan miliar itu sedih nggak? Cuma sedihnya saya itu kan kadang nggak kelihatan gitu ya, karena nggak pernah direkam dan diupload. Tapi kalau di rumah kelihatan. Jadi Pak Jarod itu rugi, nggak pernah stres, nggak pernah nangis ya, nangis. Tapi waktu nangis kan nggak direkam, nggak diupload ya kan. Jadi nanti kayaknya tema ini istri saya lebih pengalaman menjawab. Ya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Pastor Jarod yang sudah menyampaikan dan memaparkan materi malam hari ini. Dan silakan para peserta Zoom bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan nanti Pastor Jarod dan istri siap untuk menjawab pertanyaan saudara. Mungkin Iya. teman-teman di tempat ini bisa tanya ya. Atau mungkin ada kalau teman yang dari BCC Malang juga yang mau menyampaikan pertanyaan juga boleh. Siapkan saja pertanyaannya. Ya baik, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan juga sih. Karena Untuk saya awal tahu ya, untuk mengawali dan juga menunggu. Saya biasanya kalau orang kasih kesempatan tanya masih tunggu-tungguan ya. Di kolom chat, panas soalnya. ya di kolom chat masih belum ada yang bertanya sehingga saya akan bertanya dulu. Ya. Untuk Pak Jarod atau istri minta tolong dijawab nih. Sebetulnya untuk suami istri ini siapa sih yang lebih mudah atau lebih rentan untuk mengalami depresi ya? Suami atau istri? Ya, shalom semuanya. Ya, kalau yang saya baca-baca di Google itu katanya perempuan jauh lebih rentan karena perempuan itu lebih otak kanannya lebih dominan kebanyakan. Ya, jadi depresi itu kan lebih berhubungan dengan perasaan ya, sedangkan laki-laki itu katanya kebanyakan otak kirinya lebih berperan, jadi logikanya masih jalan gitu. Itu sih menurut Google, tapi nggak tahu ya benernya bagaimana. Ya, Pengalaman Ibu sendiri waktu mendampingi suami selama ini pernah mengalami depresi enggak? Ya kalau saya terus terang jarang sih ya depresi, karena yang tadi Pak Jarod juga sempat singgung, saya kiri dan kanan saya tuh stabil sekali, 50% kiri 50% kanan, jadi mantap. Sedangkan Pak Jarod lebih emosional. ya. Jadi kalau dari segi temperamen dasar saya sanguin yang lebih bergejolak, gembira, senang, tapi orang Jawa bilang lebih mudah mutung gitu ya. Cuma karena memang tersamar oleh kegembiraan, maka seperti tidak kelihatan atau tidak pernah terlihat. Tapi ya ketika kan saya beberapa kali di sesi yang Zoom sebelumnya ya cerita bahwa 2009 kebakaran habis nggak diasuransi, 2019 IVA bangkrut bahkan sampai sisa utang 17M. Lalu tahun ini jual aset yang 122 hanya 22M saja, rugi lagi 100 lagi. Lalu bulan Juli yang kemarin anak saya kena COVID dan rumah sakit penuh. Nah, saat-saat itu terus terang istri saya lebih stabil. Ya, lebih stabil, bahkan ya jamnya jam 8 tidur ya tidur, jamnya makan ya makan. Nah, saya terus terang ya sempat sedih gitu ya, sempat kayak ya wah gimana nih masa depan gitu ya. Tapi saya cepat mengatasi. Nah, kalau saya yang saya alami, saya sendiri cepat bangkit, tidak sampai depresi karena istri saya juga tidak menyalahkan saya. Dalam arti dia
orang Jawa bilang nerimo gitu ya, kalau dalam bahasa rohani ya bersyukur dengan apapun yang terjadi. Jadi ketika bangkrut gitu, istri ya bilang, ya puji Tuhan lah, bangkrutnya pas anak-anak selesai kuliah. Jadi dia melihatnya tuh, coba kalau tahun lalu, aduh anak gimana bisa harus pulang ke Indonesia. Jadi dia selalu melihat sisi positif dan tidak misalnya menyalahkan atau gimana nanti kita gimana. Nah, kalau dia begitu saya akan tambah stres. Tapi juga sikap dari pasangan yang mensupport itu membuat kami tidak depresi. Ya, begitu Pak. Wow. Iya, terima Ini kasih. luar biasa banget ya, seorang istri yang luar biasa, seorang istri yang tough banget. Ini kayaknya teman-teman saya yang ada di ruangan ini perlu belajar seperti Ibu Jarot ya, karena nggak mudah ya. Suami mengalami hilang pekerjaan, bangkrut. Ini kesaksiannya sebetulnya sudah pernah dibawakan di doa pagi kita, betul ya, Pastor Jarot? Dan waktu saya mendengar itu, wow, saya pikir habis-habisan seperti itu. Tapi kok istri bisa tetap senyum-senyum, tenang-tenang ai. Ini perlu mestinya ada apa yang membuat Ibu Jarot seperti itu gitu loh. Ini perlu dipelajari soalnya nggak mudah. Iya, karena banyak istri di luar sana kalau suaminya ngalami yang begitu berturut-turut bertubi itu biar pakai terulang. Mungkin bilang makanya atau apa kalau kerja itu ya pakai otak jangan pakai dengkul. Nah, kira-kira gitu. Ya sehingga itu akhirnya suami udah stres tambah stres begitu. Iya, mungkin ya para peserta Zoom ngomong ya Pak Jarod kan sama isi kan sama-sama hamba Tuhan jadi ya mungkin Bisa lebih gitu. lebih mudah ya. Kalau tipsnya kami kan jemaat biasa Pak. Kemudian apa nasihatnya Pak Jarod atau Ibu? Ya, saya yang daripada bilang saya tidak nuntut ya, bahkan saya ambil sisi positifnya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu berarti ada hikmahnya supaya kita ngalami, ketika kita menang, kita bisa cerita gitu loh bagaimana kita prosesnya itu sampai kita bisa menang. Jadi semua ada Tuhan izinkan pasti ada pelajarannya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya sebenarnya tiap ada masalah kehidupan, saya bilang Tuhan yang penting Tuhan menyertai. Itu aja. Ya, saya akan jalani dengan cita-cita yang penting Tuhan menyertai, kasih kita kekuatan. Dan saya siap dengan dia dari awal, dia belum punya apa-apa. Dan miskin. Lalu diberkati. Lalu kalau tiba-tiba Tuhan izinnya hilang, dia siap mulai lagi dari nol lagi. Oke. Mantap. Luar biasa. Bagus ya. Jadi dulu kan Keren. saya menikah kan di Pak Jarod juga nggak punya apa-apa. Terus pernah diberkati, terus sekarang hilang lagi. Ya udahlah. nggak apa-apa. Syukuri nanti kan dikasih Tuhan lagi kan begitu. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk Mantap. tangan dong teman-teman di Iya. sini. Wah, keren banget ini. Istri bisa senyum-senyum kinclong loh sampai mengkilat. Tetap oke gitu ya. Ini Nah. teman-teman ini pasti banyak kesaksiannya ya. Nah di sini. pertanyaan begini sekarang Pak Ibu Jarod. Ya kalau masalah ini kan masalah dari luar ya. Ini masalahnya ini karena ya usahanya bangkrut, uangnya hilang dan sebagainya. Tapi kalau yang menyebabkan depresi itu memang pasangannya sendiri. Jadi mungkin ya ini kan mungkin nggak punya pengalaman nggak tahu atau mungkin ibu punya pengalaman cerita saja. Ini yang Nah, bikin tadi depresi ibunya itu. nggak menuntut, Iya. istri yang tidak menuntut. Iya. Kalau Luar ini yang biasa. menyebabkan saya depresi itu gara-gara bojoku Pak. Mungkin Iya. karakternya Nah, atau perubahan-perubahannya Iya. atau sikapnya ya. Karena ada orang-orang tentu yang bikin depresi malah Ayo pasangannya. ngomong yang di sini mungkin bisa nambahin ya yang teman-teman di Silakan tempat Pak Jar ini. dan Ibu. Iya. Iya, kan ada yang bilang, Pak, suami saya kayak Herodes, Pak. Mukanya Firaun, Pak. Tinggal lakunya Pontius Pilatus, Pak. Ya, kalau ibu punya suami seperti Pontius Pilatus, pasti ibu akan punya karakter seperti Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Ada lagi yang maksud saya yang bikin stres, Pak. Bikin depresi itu mertua saya, Pak. Waduh, mertua itu sekolah pembentukan karakter yang paling hebat di muka bumi. Makanya Musa itu sebelum ikut mertua nggak layak melayani. Tapi setelah itu mertua 40 tahun itu Musa menjadi orang paling lembut di muka bumi. Makanya kalau Bapak Ibu ikut mertua, ya kalau bisa 40 tahun itu lebih kayak Musa. Ya. Dan saya harap Bapak Ibu terus ikut mertua, itu yang nggak lulus kan seterus. jadi gimana nih supaya nggak stres, nggak stresi oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin saya kasih tipsnya begini ya, ini pakai ilustrasi kerang.
Kerang itu kalau kita masukkan pasir, dia nggak bisa mengeluarkan. Ya pasirnya itu dibungkus aja pakai lendirnya, malah menjadi mutiara. Jadi kalau kita nggak bisa mengeluarkan mertua dari rumah kita, misalnya, dibungkus lendir aja ke mertua. Maksudnya ya biar mertua itu membentuk mutiara dalam hidup kita, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengeluarkan mertua, mertua itu jangan dimusuhi. Kalau mertua dimusuhi, nanti anaknya mertua jadi musuhin kita juga. Mertua itu ya ada untuk kita cintai. Itu dalam arti gini, pasangan kita, mertua kita, anak kita, itu memang Tuhan taruh, ya tentu dengan banyak maksud, tapi salah satunya tadi untuk juga membentuk karakter kita. Jadi ya kalau nggak bisa diubah, seperti tadi quote-nya bagus, kita nggak bisa mengubah dunia, bahkan mungkin kita nggak bisa mengubah pasangan atau mertua, tapi kita bisa berubah diri kita, sehingga kita bisa tinggal bersama mertua, dan kita tidak stres, tidak stroke, tapi kita menjadi seperti Musa yang karakternya menjadi indah 40 tahun setelah ikut mertua. Gitu. Iya. Oke, saya ingin menggarisbawahi kita tidak bisa mengubah pasangan kita. Kita nggak bisa mengubah mertua kita, orang tua kita. Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Ya, tentunya dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus, Yesus. Tuhan. Amin. Ya. Ibu mau nambahin? Oh cukup ya, berarti Gak apa-apa, Ibu. karena memang Pak Jarod nggak bikin stres, nggak bikin depresi ya. Iya, luar biasa. Ini sudah ada pertanyaan dari peserta Zoom. Saya akan bacakan supaya nanti bisa dijawab oleh Pak Jarod atau Ibu. Shalom, apakah tantrum bisa terjadi pada orang yang sudah dewasa, khususnya yang sudah menikah? Terus bagaimana cara mengatasinya dan cara mencegah sehingga tantrum pada orang dewasa tidak terjadi? Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tantrum adalah emosi yang berlebihan, biasanya kan pada anak kecil di bawah 5-6 tahun ya. Ketika bonekanya diambil, gulung-gulung, teriak-teriak. Nah, ketika orang bernama usia tapi tidak dewasa psikologis, maka tantrum masih bisa terjadi. Misalnya anak SMP pun gadgetnya diambil, bisa banting-banting barang, bahkan suami dan istri sudah menikah tapi masih bisa emosi berlebihan, ngamuk-ngamuk, merusak barang, bahkan HP-nya sendiri dibanting. Nah itu ya bisa terjadi. Nah sekarang gimana cara membuat diri sendiri atau pasangan yang tantrum? Ya kita harus kembali kepada kedewasaan, ya kepada kesadaran. Kalau secara teknis misalnya untuk diri sendiri supaya ada emosi, ya begitu mau terpancing emosi, ambil nafas, menyebut nama Tuhan, sambil ambil nafas tuh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu kita bisa menambah penguasaan emosi. Nah kalau pasangan, emosi itu kan lawannya cinta. Ya, tadi dari Pak Sony saya angkat kembali mengenai power of love, ya, kuasa cinta. Cuma cintanya harus tepat. Misalnya pasangan itu bahasa cintanya keintiman biologi atau dipeluk. Jadi waktu dia tantrum, ya dipeluk. Tapi kalau dia orang yang memang suka menyendiri, kain, ya waktu dia tantrum, ya dibiarkan aja dulu. Kalau dia orangnya suka pemberian barang, untuk mengurangi itu bukan waktu tantrum di barang, gitu. Jadi senjata. Kalau minta dia tantrum, gitu. Tapi pada masa-masa normal, kita penuhi teknik cintanya, sehingga dia akan tidak mudah bergejolak. Baik. Ya, kita juga perlu mengetahui pemicunya apa. Baik kita lebih berhati-hati. Karena tadi kan tangki cintanya harus penuh. Nah, mungkin pasangan kita tangki cintanya lagi drop. Kita harus tahu apa gitu. Misalnya contohnya kalau orang laki, kalau lapar, kalau lagi lapar, pulang dari kantor, makan dulu. Nah, jangan kasih masalah. Anak begini lagi makan dulu. Itu bisa nanti emosinya meledak. Jadi kenali ininya. Baik, terima kasih. Meskipun yang terakhir ini terputus-putus suaranya. Iya, mungkin bisa dibantu multimedia supaya suaranya bisa
Bagus, tadi waktu Pak Jarod khotbah bagus sekali suaranya. Iya, Ya, mungkin tadi ada, kasih makan dulu, bagus ya yang tadi tuh. Kalau suami pulang kasih makan dulu. iya, kasih makan, perutnya kenyang, ya supaya Pasti nggak ngamuk. enggak ngamuan, ya. Iya. Baik, adakah dari teman-teman yang di ruangan ini yang mau menyampaikan Bertanya, pertanyaan, boleh? mau bertanya? Iya, sementara menunggu teman-teman yang mau bertanya ini yang di ruangan sini ada banyak teman-teman di sini hadir. Saya ingin bertanya kepada Ibu Jarod karena mungkin saya wanita gitu ya. Terus terang saya kagum kepada Ibu ketika Ibu menghadapi suami yang bangkrut, kemudian semuanya terkena COVID ya, kemarin kesaksiannya seperti itu. Kemudian aset-asetnya pada dijualin, ruginya banyak banget dan Ibu saya lihat bisa ketawa ke TV, itu sesuatu mengagumkan bagi saya. Karena ada banyak istri, banyak wanita ketika menghadapi suami seperti itu ngomel-ngomel. Seperti tadi Pastor Jarod ngomong kedewasaan ya, itu bagus sekali, enggak egois. Menjadi istri yang tidak egois. Dan itu memberikan pelajaran yang penting buat semua wanita-wanita seluruh Indonesia ketika menghadapi suami dalam keadaan seperti itu. Kan suami juga enggak mau ngalami seperti itu. Enggak ada orang yang mau sakit, enggak ada orang yang mau bangkrut, maunya sukses berhasil diberkati. Tapi ketika itu terjadi, maka sikap seorang istri itu sangat menunjang untuk kebahagiaan rumah tangga. Jadi mungkin Ibu bisa memberikan apa sih, karena kan karakter Ibu, Pastor Jarod itu kan sanguin, bukan penguin loh ya, sanguin. Sama dengan saya juga sanguin. Nah ketika si sanguin itu ketawa ke TV, padahal keadaannya sudah badai, sudah tsunami seperti itu, gimana Ibu menghadapi hal seperti itu? Ya, bersyukur sih dia ketawa ke TV nggak ngamukan. Oh, untung, puji Tuhan. Positif aja. Ya, Kalau Ibu Jarod dominan melankolik atau flegmatik ya? dulu saya awalnya sanguin Pak, cuman karena dapat suami sanguin over, jadi saya sanguinnya turun Pak. Jadi Kalah dua-dua ya? sanguin. Kalah Iya. sama suami sanguinnya. Iya. kalah Pak. Iya. Nah, Mentok berarti. saya bisa sharing waktu kasus COVID dan bangkrut, saya masih bisa lebih ngatasinya lebih enjoy dibanding waktu dia yang depresi. Saya pernah pacaran, dia depresinya benar-benar mentalnya yang depresi. Ketika pertama kali kerja di pabrik susu waktu itu dimarahin sama susu, diamuk-amuk, direndahkan harga dirinya, nah itu dia benar-benar depresi. Nah itu yang saya bingung, bagaimana mengangkat kembali kayak orang nggak punya. Iya, terima kasih jawaban yang luar biasa. Jadi memang kadang-kadang orang sanguin itu wajahnya tersenyum tapi nggak tahu kalau hatinya menangis Nggak ya. kelihatan. Kalau orang melo kelihatan, kalau hatinya sedih ya dia mukanya cemberut, mukanya lesu Sedih. begitu ya. Kalau orang melankolis. Kalau orang sanguin itu pinter bersandiwara. Iya. Dia bisa menyembunyikan keadaan sebenarnya. Padahal dunia ini bukan panggung sandiwara ya. Iya, cuma kenapa mungkin kalau Pak Jarod waktu itu mungkin sempat ini ya namanya orang laki-laki ngalami gitu ya pastilah. Nah, Masih ada pertanyaan lagi? masih ada pertanyaan ini Bu. Biasanya kan ini usia-usia yang ikut di couple sini kan bervariasi. Ada yang masih muda, ada yang sudah setengah baya, juga ada yang sudah senior. Nah bisa nggak sih misalnya ketika pasangan memasuki masa menopause atau suaminya andropause itu dia sih depresi yang akhirnya juga membuat pasangannya bingung atau ikut depresi sekalian begitu. Ya, kadang-kadang pasangan yang depresi itu sampai mengalami perilaku yang aneh. Misalnya dipeluk pasangan aja lalu gatal. Gitu. Bener, ada yang sampai gatal, jadi tangannya gatal semuanya. Atau ketika dipeluk suami atau istri, pasangannya batuk-batuk. Bahkan ketika satu mobil dengan pasangannya, dia jadi pusing. Waduh, Jadi, bahaya nih. Depresi. Jadi kayak alergi pasangan gitu.
suami istri, tapi dia sehat kalau sendirian. Dia pelayanan sendiri, pergi sendiri. Saya sebut pelayanan sendiri karena memang ada yang orang pelayanan gitu. Ya alergi, istilahnya nih alergi pasangan. Bisa membuat jadi depresi ya Pak itu pasangannya. Masuk depresi. Jadi sebenarnya pasti ada akar masalah yang tidak selesai. Jadi seperti contoh yang tidak sampai depresi ya, tapi peluk pasangan fisik. Nah, ini isinya berlebihan, sampai sakit. Jadi ketika dipeluk pasangan dia sakit, dia bahkan bisa muntah, bisa pusing. Waduh. Dan ketika ke dokter dia tidak menemukan penyakitnya. Secara medis dokter nggak nah itu depresi karena itu berarti masalah kejiwaan. Nah sekarang ketika hal ini terjadi, gitu ya memang sekali lagi kalau pasangan yang tidak depresi ya, yang tidak depresi seperti tadi bilang Elihu tadi ya, itu Elihu berkata kepada Ayub bahwa berbicaralah, aku tidak akan menakutkan. Dan memang akhirnya Ayub berani berbicara dengan Elihu dan bahkan berbicara kepada Tuhan. Jadi kita perlu membuat pasangan berani mengeluarkan isi hatinya. Atau mau menurut saya itu misalnya begini, pasangan depresi dan itu depresi terhadap dirinya. Maka dirinya ini jangan tanya kepada pasangan salahku apa gitu ya. Nanti dia pasti jawab, enggak ada, kamu nggak punya salah. Mulutnya berkata, kamu nggak punya salah. Tapi hatinya berteriak, harusnya kamu tahu dong salahnya apa. Jadi orang pasangan itu nggak mau mengatakan kepada pasangannya, kamu tuh salahnya ini. Ya, jadi jangan bertanya kepada pasangan, salah ini ya. Pasti dijawab enggak gitu. Kenapa dia gitu. Makanya jangan bertanya kepada pasangan, salahku apa. Saran saya begini, saran saya. Makanya tadi kan itu bagus-bagus Elihu berkata bahwa Ayub pasal 33 ayat 6, 7, 8 tadi, aku dihidupi dan bergaul dengan Elohim. Dan roh yang maha kuasa itu yang mendorong aku. Makanya kalau pasangannya depresi terhadap dirinya, maka dirinya ini harus bergaul dengan Tuhan. Dan tanya kepada Tuhan, Tuhan salahku apa? Kan Tuhan itu hidup. Nanti kalau Tuhan kasih tahu salahnya ini, jangan tanya pasangan, salahku ini ya jangan. Ya, nanti enggak. Langsung minta maaf. Langsung minta maaf. Maaf ya, saya nggak punya kesalahan ini. Gitu ya. Nah, kalau kita minta maaf, maka nanti pasangan akan berani berbicara. Karena sering orang depresi itu tidak sembuh-sembuh karena dia tidak mau berbicara, tidak berani berbicara. Nah, makin tidak berbicara, dia makin sakit. Karena untuk sembuh itu perlu berbicara. Perlu mengeluarkan isi hatinya. Memang yang paling bagus itu bisa mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan. Tapi namanya orang berdepresi itu kan sedang sakit. Nah, dia juga pengen mengungkapkan itu kepada pasangannya. Sebenarnya pengen, tapi dia tuh kayak, percuma saya ngomong, dia nggak pernah ngaku salah. Makanya begitu dipicu, maaf ya, saya salah ini. Nah, ini dia mulai ngaku. Kalau gitu, ditambah lagi, tapi salahnya ini. Baik, terima kasih. Saya berharap ini menjadi jawaban dari pertanyaan peserta dari Palopo yang bertanya gini, Pak Rudi Pamian. Shalom, bagaimana menghadapi pasangan yang depresi agar tidak berpengaruh kepada sekitarnya, baik kepada pasangan sendiri, anak-anak, atau orang-orang sekitarnya. Terima kasih. Sudah terjawab rasanya tadi ya. Ada 2 pertanyaan Pak Jarod dan Ibu. Saya akan bacakan kita secara cepat supaya bisa terjawab dua-duanya. Kami mengalami depresi dalam keluarga, bahkan dari setahun menikah sampai saat ini. Dari setahun menikah sampai sekarang depresi terus, kasihan. Bahkan waktu kami dalam keadaan terberkati, selalu dalam hati kecil saya ingin berpisah ketika konflik, bahkan ketika dia bersikap sangat baik juga. Saya kecewa dengan diri saya yang tidak menerima sikap suami saya, yang selalu mengungkit masa lalu saya, bahkan menghina saya pada keluarganya, bahkan menghina keluarga saya. Kami mengalami ini setahun setelah pernikahan kami, saat kami memiliki anak sampai 9 tahun pernikahan kami saat ini, jadi 8 tahun. Dia sangat temperamen saat marah, tapi depan orang dia akan sangat baik, seolah-olah saya terlihat jahat dan sangat berdosa.
Mohon doakan kami, salahkah saya ketika saya selalu berdoa minta Tuhan untuk buat kami berpisah secara baik-baik, karena saya sangat menyayangi anak-anak saya. Saya coba merubah diri saya sampai saya sadar tidak mampu untuk terus ada dalam keadaan yang sama terus menerus dalam hidup saya. Mohon pencerahannya. Sakno ya. Jadi 9 tahun menikah, cuma setahun tok, sudah setahun menikah langsung depresi terus sampai sekarang, kasihan ini. Ya, perlunya mungkin keterbukaan yang mengungkapkan isi hati kepada pasangan, akar masalahnya kenapa dia begitu ya. Kayak tadi kan disebut dia direndahkan keluarganya, itu coba diungkapkan kepada pasangan supaya Tuhan juga mengerti penderitaan dia. Ini dari saya. Iya. Pak Jarod? Ya, kalau tadi kan saya bilang kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi mengubah diri sendiri. Tapi ini tidak mudah ya, karena butuh kekuatan yang sehingga nanti kalau Eli berkata bahwa aku ini mengalami pemeliharaan Elohim. Nah itu akan menjadi kunci. Ketika seorang dekat banget dengan Tuhan, maka dia akan mampu memandang suami, mertua, keluarga besar suami yang meremehkan, yang merendahkan sebagai objek yang harus ditenangkan atau dilayani, seperti justru bersyafaat kita supaya mereka dijamah Tuhan. Jadi kita tidak menempatkan diri sebagai korban, tapi kita menempatkan diri sebagai hamba Tuhan yang mendoakan mereka. Bahwa kita orang yang meninggal, kita orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang yang perlu dijamah Tuhan. Itu merubah posisi ya dari korban menjadi pelayan. Nah ini memang tidak mudah, tapi kuncinya tadi saya ulangin lagi pada Elihu pasal 3 ayat 33 ayatnya. Elihu berkata, aku merasakan pemeliharaan Elohim dan dorongan roh yang maha kuasa yang mendorong aku. Jadi memang ini kondisi yang sangat berat yang hanya bisa diatasi dengan kekuatan yang ada di Tuhan. Tuhan berkati. Wow, keren sekali. Ubahlah paradigma dari korban jadi pelayan. Ya ini kalau ada di antara kita, saudara peserta Zoom, baik yang online, onsite, ya kalau merasa jadi korban nih, jadi merasa sengsara daripada merenungi nasib, ubahlah kita jadi pelayan, doakan. Dan kita juga merubah diri kita. Jadi itu sebuah pelayanan juga ya, sebagai sebuah pelayanan. Mungkin saya ada sedikit kesaksian ketika saya menghadapi tantangan-tantangan persoalan di dalam pelayanan, saya suka ngomong ke diri saya, Yolanda kamu hamba Tuhan, Yolanda kamu pastor. Jadi ketika saya kayak kepingin, waduh orang ini kok ya, jadi jujurnya kepingin membalas seperti itu, Tuhan bicara, lalu saya ngomong ke diri saya sendiri, Yolanda ingat kamu hamba Tuhan, kamu pastor, kamu hamba Tuhan, kamu harus jadi berkat. Ini yang membuat saya sehingga kita tetap menjadi pelaku firman, menjadi berkat bukan menjadi sandungan. Ya, jadi teman-teman di sini jangan tempatkan diri saudara sebagai korban, tapi tempatkan diri saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan sekerja Tuhan, dan kita melayani Tuhan untuk menjadi berkat bukan batu sandungan. Okay. Baik, wah apa? Tadinya saya bilang masih tinggal satu pertanyaan dan yang nyusul lagi. Ternyata banyak yang menyusul bertanya. Oh, waktunya sudah pas, sebentar. Bisa tambah sedikit ya aja. Pak Jarod, Ibu ya. Shalom, ingin bertanya Pastor, gimana ya kita melihat atau peka pada bahwa suami atau istri kita ini lagi depresi. Karena tiap ketemu suami atau istri pasti dihadapi dengan senyuman atau sabar, tapi sebenarnya dalam keadaannya itu lagi depresi. Gimana supaya peka? Ya udah. Perlu dijawab enggak? Sandiwara berarti ini ya. Iya. Mungkin dia sanguin kayak saya. Atau enggak usah dijawab ya. Perlu dijawab. Ya sudah, pokoknya kalau kita hidup bersama-sama ya harus ada lah ini pasanganku lagi depresi nih. Ya senyum tapi senyumnya kecut mungkin gitu ya. Atau ya. Mungkin tadi Pak Sony tadi bagus banget tuh ya, nutrisi keluarga tadi ya. Pekalah dengan perubahan perilaku kecil pasangan. Jadi misalnya kalau makan dia cerita gitu, kali kok dia diem misalnya gitu, atau ceritanya pendek-pendek. Jadi pasti akan ada perubahan perilaku pasangan.
Biasanya dia kalau malam itu good night, lalu peluk dengan mesra, kayaknya cuma good night kok, tapi nggak peluk. Jadi pasti ada ketika orang yang seceria apapun seperti saya yang sangat ceria atau misalnya itu super super sanguin, ya. Tapi tetap ada sih saat-saat di mana sebenarnya sedih itu ada. Pasangan kita harus perlu melihat perubahan-perubahan kecil kebiasaan. Itu nanti karena pasangannya cukup kuat, jadi ini bukan depresi, kayak kayak ya, terganggu lah perasaannya. Maka kalau istri saya dia memberikan kata-kata dorongan atau kata-kata penghiburan. Jadi misalnya ya waktu bangkrut begitu ya dia bilang kayak tadi, ya kita ini dulu menikah tahun 90 tinggal di pinggir kuburan, kontrak rumah, sekarang bangkrut, tapi rumah gak disita. Orang lain kita ruginya lebih kecil, tapi rumahnya disita. Kamu ruginya ratusan miliar, tapi kita masih punya rumah gak disita. Ya kita hanya berdua, anak-anak udah lulus kuliah, sudah sukses semuanya. Kalau kita berdua pasti bisa makan lah tuan pelihara. Jadi itu memberikan kata-kata dorongan yang walaupun tidak menampakkan muka depresi, tapi ada perubahan perilaku yang pasti ya, namanya perubahan saldo. Perubahan saya. Iya. Tidak sampai depresi, tapi memang ada yang berkurang. Nah dia menyampaikan kata-kata itu. Jadi kita tidak perlu menunggu pasangan sampai nangis, sampai depresi, sampai doanya nyungsep-nyungsep di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita tahu pasangan ada masalah saja, kita sudah memberikan kata-kata dorongan atau kata-kata penyemangat. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, sungguh-sungguh terakhir Pak Jarod. Jadi kalau peserta sudah ngirim pertanyaan lagi, sudah ya kita skip, nanti kita jawab di Waktu mendatang. Terakhir, Shalom Pak, gimana menghadapi suami yang melakukan selingkuh sudah berpuluh tahun dan sampai dari selingkuhan punya anak, Wow, sampai sekarang masih selingkuh. wow. Kalau sama saya sudah terang-terangan, terus sikap dengan saya seakan-akan musuh. Beda pendapat sedikit udah marah-marah, membentak. Kalau sama orang lain manisnya luar biasa. Sudah didoakan dari dulu tapi seakan-akan tidak ada perubahan. Apa yang harus saya lakukan Pak? Waduh. Iya, memang kalau suami atau istri ya pasangan selingkuhnya udah terang-terangan, sudah punya anak, ini memang tidak mudah ya kalau terang-terangan itu kan berarti dia udah merasa berdosa, merasa nggak bersalah. Kalau orang selingkuh tapi ketahuan, nangis, minta ampun ya diampuni. Tapi kalau seperti ini, sekali lagi begini, pilihannya adalah mungkin ini hanya untuk jangka pendek ya, dalam arti bukan sebuah jawaban yang lengkap karena butuh waktu. Tapi paling tidak Bapak Ibu kalau punya pasangan seperti itu, Bapak Ibu sendiri harus menjadi pribadi yang bahagia. Pribadi yang bahagia bagaimana? Punya kepastian keselamatan, bergaul dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi jangan selingkuh balas selingkuh, jangan dosa balas dosa. Paling tidak kita bisa bersyukur bahwa kita hidup kudus. Tetap sebagai suami, tetap sebagai istri, melayani kebutuhan suami, melayani kebutuhan istri, dan bersyukur bahwa tidak hidup dalam dosa. Sehingga bisa menikmati sebagai suami, bisa menikmati sebagai istri, sebagai hamba Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka nanti kita harap, kita percaya bahwa Tuhan itu membuat semua kita pada waktunya. Tapi selama belum bertobat, ya termasuk banyak yang selingkuh ya, judi lah, mabuk lah, merokok lah, selama pasangannya belum bertobat, maka kita sendiri harus sebagai orang bertobat yang bahagia. Orang bertobat yang menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita berharap melalui itu nanti hidup kita itu menularkan. Tapi kalau kita menderita, sekali lagi kita menaruh diri kita pada posisi sebagai korban yang merasa nasibnya jelek, lalu menikah sekali, suami seperti ini atau istri seperti ini, lalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, itu tidak merubah keadaan. Tapi kalau kita memilih mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Tuhan,
Walaupun di sekitar kita banyak setan gitu ya. Suami kayak setan, istri kayak setan, anak kayak setan. Ya kita jangan itu jadi kayak setan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang memang tidak baik ini, maka kita bisa menjalani kehidupan kita pribadi. Sekali lagi, bahwa aku, kata Elihu, aku mengalami pemeliharaan Elohim. Itu yang membuat Elihu itu kuat. Ya. Dan Tuhan tidak marah dengan Elihu. Ya, jangan sampai Tuhan marah dengan kita. Karena kita melihat masalah orang lain, kita ini terbawa. Kan Bildad, Sofar, dan Elifas itu kan terbawa masalah atau keadaan sampai Tuhan marah akhirnya. Nah, memang keadaan itu bukan soal selingkuh ya. Ayub yang keadaannya tidak baik, tapi mulai menghakimi, mulai menyalahkan. Akhirnya Tuhan malah menyalahkan si Elifas, Bildad, dan Sofar. Jadi kita jangan sampai pasangan kita berbuat dosa atau salah, lalu kita juga menjadi salah di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu hidup benar di hadapan Tuhan, tidak terbawa oleh keadaan sekitar atau orang lain. Mungkin itu yang saya sarankan untuk jangka pendeknya ketika orang-orang di sekitar kita berbuat dosa, termasuk Tuhan berkati. Amin. Wow, luar biasa. Keren. Iya tadi udah di jawaban-jawaban di kolom chat. Waduh, terima Sangat kasih. dikuatkan. Saya dikuatkan, saya akan Diberkati. menempatkan diri sebagai hamba, bukan jadi korban. Ini bagus-bagus Dan ya. bersyukur untuk punya komunitas ini dan memberkati. Terima kasih. Ini, Shalom mau tanya apa BCC hari ini? Direcord. Oh Ya. ya, ada. Iya nanti akan ini direkod, di mungkin YouTube. akan ditampilkan juga di YouTube. Yang lain nggak bisa gabung, nanti bisa ngikuti setelah acara ini. Baik, kami mewakili BCC mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jarod dan Ibu yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami dan berharap next time kita bisa ketemu lagi dengan topik dan tema yang lain, tentu yang lebih seru ya. Iya, Yang bisa lebih tepuk mantap. tangan dong buat Tepuk Bapak tangan Jarod ya. untuk Puji Tuhan. ya, baik. Terima kasih kalau Bapak Ibu ada kesibukan bisa live Pak Jarod. Tapi peserta Zoom jangan live dulu ya. Ya. Nanti kita akan berdoa untuk peserta Zoom, untuk para couple dan juga khususnya bagi saudara yang sedang persoalan ya kita akan berdoa. Dan sebelumnya kita sudah berada di menit-menit Penghujung. terakhir. Ya. Ya. Kami rindukan supaya pujian ini juga menjadi sebuah kerinduan dan komitmen kami. Amin. Seluruh keluarga kami mau melayani Engkau. Amin. Kami mengasihi Engkau. Amin. Untuk itu Tuhan, kalau ada pasangan-pasangan yang hari-hari sedang alami depresi, alami persoalan, Ya, Tuhan, alami dalam masalah nama Yesus. apapun penyebabnya Ya, itu, Tuhan, kami dalam nama percaya Yesus, Tuhan. meskipun secara manusia rasanya sudah sulit, sukar dan mendapatkan jalan buntu, tetapi kami tetap percaya Amin. di Dalam dalam nama Yesus Yesus. masih ada harapan. Amin. Di Ada dalam jalan Yesus masih keluar. ada jalan Amin. keluar. Dalam Di nama dalam Yesus Yesus kami pasti percaya, dipulihkan. Tuhan. Di Amin. dalam nama Yesus semua dibuat Tuhan, mereka juga bahagia. Amin. Terima Dalam kasih nama Bapak. Yesus. Dalam Kami nama berdoa Yesus. untuk pasangan-pasangan Ya, peserta Tuhan Zoom yang Yesus. sedang alami masalah persoalan, Dalam nama masalah rumah Yesus, tangga Tuhan. apapun, masalah Haleluya, perselingkuhan, Yesus, masalah tolong. keuangan, ekonomi, Dalam nama masalah Yesus, pekerjaan, masalah kesehatan. usaha, masalah kesehatan. Dalam Kami nama berdoa Yesus, di dalam dalam nama Yesus. dalam Biarlah nama kuasa Yesus, Tuhan yang Engkau yang sempurna sanggup Tuhan, menjamah, memberi memulihkan, solusi, memberi jalan memberkati, keluar. memberikan jalan Dalam keluar nama yang Yesus, terbaik di dalam Yesus, nama dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih untuk Haleluya, program Yesus. Zoom malam hari ini. Berkati Haleluya. Pastor Jarod, berkati semua peserta Zoom. Ya Tuhan Yesus. Kami semua terima berkat-Mu. Kami Amin. membuka tangan kami, membuka Dalam hati nama kami, Yesus. arahkan hati wajah kami kepadamu. Haleluya, Sekarang haleluya, bila Yesus. berkat dari Bapa Yahweh dan Amin. anugerah Yesus Hamasa Tuhan Yesus Kristus Amin. dan kuasa Kudus menyertai, memberkati, menolong kami sejak sekarang ini, seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Percaya kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan Amin, amin, amin. amin, amin. Tepuk tangan, terima kasih untuk semuanya, untuk peserta Zoom, terima kasih. Ya, terima Tuhan kasih Yesus untuk memberkati. kota-kota yang sudah bergabung dan juga untuk saudara yang secara pribadi. Kita akan bertemu lagi. Kita Bulan harapkan depan. bulan depan ya kita Natal bersama. bersama. Kita say hello dadah semua dong. Yo, Ya, dari semuanya. kami dari Malang mengucapkan selamat malam. Malam. Shalom. Tuhan memberkati Shalom. semuanya. Loh.
dari Belanda. Puji Tuhan. Shalom, ini ini dari siapa? mana Halo. ini? Dari Belanda, Pak. Oh, Wamena apa? Dari